dari arah pesawat ini cukup fair untuk semua tim, harusnya nyampe ke semua arah, terutama bagi tim-tim Indonesia, Farm dan juga SMB. Farm ya, gue masih penasaran apakah BTR bakal tabrakan dengan Nova atau tim lain, karena Farm sejak BTR juara dunia itu mulai jadi tempat cukup ramai. Malah bisa dibilang untuk di weekend pertama ini atau super weekend pertama ini semuanya bakal ngatur strategi ulang gak sih? Kalau kemarin kan kayak mereka hanya menyesuaikan untuk Grup di mereka. grupnya doang. Betul. Tapi kalau sekarang kan ada beberapa tim yang nggak masuk, udah fix 8 tim nggak masuk kan. Berarti mereka strateginya harusnya bisa lagi agak sedikit lepas lah dibandingkan yang Selasa Rabu kemarin. Tergantung Ya. Kalau di grup mereka iya. kemarin satu grup nih, ada yang ngekang mereka juga tuh tabrak-tabrakan ya, mereka tertekan. Tapi kalau kali ini kayak yang ngekang mereka lanjut lagi ke top 16, sama aja pas PR lagi. Jadi kita bakal lihat sih kayak gini ya. Kayaknya dari tim BTR pun sudah terlihat untuk turun, PW88 pun juga sudah turun. Sebelah mereka juga ada tim-tim lain yang sudah mulai turun kali ini. Dimana Aero kembali menuju ke arah SMB. Cukup berdekatan dengan tim Footballis, tapi zona pindah ke bagian utara, ke shooting range dan sekitarnya. Ya, tapi tentunya zona-zona kayak gini ya itu nggak jadi masalah buat Bigetron karena sering kali zona kayak gini BTR malah enak posisinya. Mereka tahu timing, mereka tahu ritmenya kapan untuk masuk ke dalam circle dan mengamankan tempat mereka terlebih dahulu. Betul. Tampaknya kita bakal lihat juga dari tim Nova menyebar ya di daerah jembatan, di mana mereka sudah mengambil rumah 12, ngambil area-area sekitar juga. Jadi mereka bakal memainkan style scraping juga kali ini ya. Nova tuh kayak Geekfam gak sih? Geekfamnya Indo. Kayak Aura sama Box kan. Nggak, setahu gue ada tim Geekfam apa siapa ya yang mainnya tuh juga drop zone mereka tuh nggak nentu gitu, situasional. TP emang ya? TP yang tergantung arah pesawat. Oh, TP biasa ngambil kiri, bisa ke kanan juga, bisa ke kiri bawah. TP pojokan. Tapi ngambilnya ujung-ujung ya. Yang kosong ujung-ujungnya. Oke, sementara kali ini kita lihat dari tim RRQ yang sudah kembali ke kerajaan mereka, King of Pochinki. Ada siapa aja yang main, senior tidak bermain. Betul. Belum lihat ya kita ya aksi seorang senior. Kalau di Scrim sih ngeliat waktu itu di Scrim sih main, dia galak loh mainnya. Tapi ya mungkin ada pertimbangan khusus ya dari tim RRQ Athena kenapa senior nggak bermain. Dan tampaknya KP, Konina Power sudah turun juga di Milta, tidak mendapatkan saingan dari tim-tim lain dan bakal looting dengan cukup nyaman tanpa gangguan. Yes, kalau nggak salah daerah-daerah Milta, terus Milta Power, berarti ada 3 tim Flo yang agak numpuk di satu garis ini. Ada PW88 yang turun di arah Milta Power, terus ada KP nih, Konina yang ada di arah Milta, dan Bigetron yang turun di arah Farm. Betul. Padat banget loh. Kalau nggak salah tadi bagian atas-atasnya juga diisi di daerah Lipovka ada yang ngisi, terus daerah Shelter juga ada yang ngisi. Berarti setidaknya ada 5 tim di sekitar sini. Di sebelah kanan. Yes, di arah sebelah kanan. Ibaratnya potongan kanan bawah lah ya. Yep. Itu belum termasuk yang turun di area Yasnaya loh ya. Dan nyusul dari SMB. Betul. Kalau di total ya kurang lebih 6 sampai 7 tim lah yang ada di barisan kanan. Berarti memang kebagi rata ya. Kayak kurang lebih 7 tim di kanan, 9 di kiri. Itu lumayan rapi pembagiannya dan adil, dan nggak ada yang tabrakan tampaknya di awal-awal ya. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Masih 64, masih Tapi pada utuh semuanya. Secret ngalah dari Rozok pas. Secret ngalah dari Rozok. Ngalah, mereka ngambil Ruins, ngambil juga kota banjir. Mato yang ngambil rumah-rumah di atas. Tapi itu pengalamannya memang udah didapetin sama Secret juga. Nggak mungkin mereka ngelepas Rozok kalau mereka belum menguasain daerah pinggiran-pinggiran Rozok. Betul, dan pasti dengan pertimbangan juga kayak ini nggak worth it kita perangin, atau mungkin mereka biarin dulu nih si Alpha nyaman di Rozok. Oh, setupnya kayak gitu. Besoknya baru hajar. Kita sikat. Yang paling enak tuh kalau kita ngelihat circle yang sekarang itu di bagian utara atau di bagian kirinya lah, daerah-daerah barat atasnya tuh. Pesawat diambil nih. Bangkai pesawat. Betul. Itu bangkai pesawat kan dapetin beberapa obstacle lagi kan dia. Betul, tapi PR bangkai pesawat. Di kiri kan ada gunung tinggi tuh. Yang dari deket shooting range. Itu kebuka banget bangkai pesawat. Tapi tetap masih bisa ngumpet karena di banyak gundukan-gundukannya. Iya, banyak banget hiding spot yang ada di daerah bangkai pesawat. Tapi ya seperti yang udah sering lo bahas lah, setiap tempat itu pasti ada high risk high rewardnya juga. Betul, untuk Irengel sama Miramar ya, nggak ada tempat yang perfect. Tempat yang perfect itu belum pernah ada sih, kecuali zonanya memang membuatnya perfect ya. Betul. Dan keadaan netral, tengah-tengah zona, nggak ada tempat yang sempurna buat di forting atau apa. Pasti ada kelemahannya, pasti ada satu posisi yang nge-counter tempat tersebut. Tapi berasa banget ya kalau kita ngelihat hari Selasa Rabu kemarin mereka main tuh early game drop zone tuh perang. Sekarang ini tuh mereka kayak adem-adem. lebih berpikir gitu karena belum tentu mereka sekarang bisa main di Super Weekend. Minggu depannya belum tentu mereka masuk Super Weekend lagi. Itu dia. Jadi setiap game, bener-bener setiap game yang harus dimaksimalkan. Karena inilah yang menentukan mereka itu nanti ke final atau enggak. Betul. Kalau yang bukan weekday dari ya, Selasa Rabu ya. Betul. Kalau yang weekday itu mungkin mereka mikirnya ya kita lolos nomor 11 12 ya udahlah ya gitu kan. Betul. Kalau ini harus bagus hasilnya.
Malah menurut gua Selasa Rabu tuh jadi ajang kayak misal lu pengen coba-coba strategi tapi dengan main aman tetap. Pikirin poin, nggak usah terlalu tryhard banget. Yang penting kan lu masuk 16 besar. Setahu gua Selasa Rabu itu nggak ada pembagian hadiah deh. Cuma dari WWCD-nya doang. Setahu gua ya. Korek kalau gua salah, tolong di WWCD ya? revisi. Kayaknya bener deh, kayak bener Iya deh. kan nggak ada lu placement berapapun nggak akan dapat hadiah nggak sih? Iya, yang ada cuma regular season, yang dihitung juga dari poin sekarang kan, misalkan super weekend kan. Ini yang gue inget dari PML. PMWL. Tapi kalau tiba-tiba PMGC ada perubahan karena ini ajang dunia ya, who Mohon knows maaf. gitu. Who knows. Karena info yang gue dapatin tentang ini limit banget masalah pembagian prize pool dan lain-lainnya juga. Betul. Tapi untuk sementara cukup clear sih Pas, karena kan pembagian hadiahnya itu untuk regular season, yang berarti poin super weekend. Untuk weekday nggak ada hadiah khususnya, kecuali mungkin WWCD yang perlu dikonfirmasi juga ya. Ini nggak ada nih, gue barusan cek Nggak ada kan? nggak ada. Dia cuma super weekend, weekdays, super weekend, week 1 dia nggak ada pembagian hadiah. Paling cuma dari WWCD-nya doang. Ada nggak sih WWCD? WWCD harusnya Ada dapat ya, duit, harusnya $500 dapat tuh duit. masalahnya. Ya berapapun itu kalau kita udah ngomongin global championship ya, Ya ya kaleng-kaleng. itu bisa seenggaknya bisa beli HP 1 lah. Bisa dapat OnePlus 1 biji lah. Dapat ya OnePlus ya? Wah, dapat lah kalau segitu mah. Aduh. Tidak tapi- diragukan lah kalau segitu. Diragukan lah. Kayak WWCD ya? Kalau WWCD. Jadi 4 kali WWCD setim tuh pakai OnePlus semua. Udah pasti. BTR udah 3 kali kan tuh. Tinggal Udah. 1 kali lagi buat menuhin dapat OnePlus satu. Seorang satu. Satu orang satu. Itu pun belinya kalau nggak diomelin sama sponsor mereka. Kan beda. Lu kepikiran loh sampai situ. Beda. Kepikiran sampai situ ya. Tapi kita bakal pindah ke tim Alpha itu juga ini ya, tim dari Rozok. Langsung naik ke bukit dan langsung mensecure area-area yang sekiranya enak untuk ngebegal tim-tim yang lagi lewat rotasi. Betul. Dan meta sekarang kalau kemarin gue perhatikan dari acara nobar beberapa streamer dan juga pro player kita, mereka bilang meta sekarang itu untuk di PMGC mereka langsung ngambilnya center circle. Betul. Bener-bener ngambilnya tengah, Setengah-tengahnya. setengah-tengahnya. Betul. Karena udah hampir nggak pernah ada yang main pinggir ya. Even BTR udah nggak main pinggir-pinggir banget lagi. Malah ada yang bilang juga kemarin kalau nggak salah Jeksi, ketika BTR coba-coba rotasi mereka nggak rotasi selayaknya yang mereka biasa lakuin. Mereka tuh ada beberapa miscom atau kayak misplay, tapi ketika mereka ngikutin jalur rotasi strategi mereka, mereka bisa ngedapetin placement yang mereka inginkan. Mereka bahkan bisa mendapatkan WBCD sebanyak 3 kali. Itu yang gue dengar dari beberapa teman pro player yang kemarin ikutan nobar. Tapi pikir ya, mereka 3 kali WWCD dari 4 kali main loh Pas. Iya 4, Iya kan? itu amazing loh. I mean, satu hari bener kan? Dia 3/4 berarti ayamnya kemarin. Dalam sehari kan ada 6 game. Tapi kan setim cuma main 4 game. Satu grup lebih tepatnya. Iya. Istirahat 2 kali kan. Betul. Pasti dari 4 kali BTR main 3 kali chicken Pas. Itu nunjukin BTR masih menjadi tim yang harus diwaspadai oleh semua regional, semua tim. Harus banget. Karena baik lagi di sini BTR. Gue kayak hari pertama ya, gue udah deg-degan tuh. Aduh BTR kenapa nih gitu kan. Ini performanya kalau belum up bahaya nih besok nih. Hari kedua loh 3 kali dari 4 kali main Langsung WWCD digas semua. ya. Killnya banyak lagi setiap game ya, bukan Nggak WWCD pakai 3 kill 4 kill pokoknya. ya. Langsung digaspolin aja lah. Tapi kalau kita lihat saat ini Flo, ada beberapa tim yang sudah mulai crash ketika mereka sedang melakukan rotasi. Langsung di spread dari arah seberang jalan. Dan kali ini Gonzo menjatuhkan satu. Ada trading knock antara Footballis itu ya. Footballis dan juga KP. Dan harus menang sakitnya Blue Zone juga meskipun baru zona kedua ini ya. Ah. Tapi dengan mereka lama-lama main di Blue Zone ini juga membuat mereka kehilangan waktu yang paling esensi Oh, sih. YOLO banget bisa knock 2 covering fire tuh di bagian high ground. Raum juga masih belum bisa mendapatkan Sulkai di end. target yang dia inginkan. Bahkan kali ini sudah ada finishing point yang diamankan oleh KP, sementara satu player KP yang tadi di knockdown sudah kembali revive. Betul, dari seorang Raum juga bakal langsung menggunakan painkiller kali ini untuk memastikan dia tidak tumbang ya oleh Blue Zone yang sudah mulai sakit. Dan sebenarnya yang krusial tuh bukan Blue Zone-nya, bukan masalah Blue Zone, masalah waktu kali ini. Ini baru mulai masukin zona ketiga ya? 2 ya? 2 abis ini baru ketiga. Yap. Ketika lu zona 2, lu pengen masuk setengah-tengahnya. Setengah-tengahnya zona. Setengah-tengahnya zona. Bener dong. Lu ngomong setengah. Ah. Kayak setengah maksudnya. Oh, iya, 1/2 gitu kan. Gue paham. Gue lagi mikirin kata yang pas apa ya? Setengah. Ya gitulah ya, Ya, pokoknya intinya guys. begitulah. Semoga kalian paham guys ya. Iya. Semoga kalian paham lah. Oke, dari Secret Jin yang dari tadi nembakin beberapa tim yang lewat di sekitar mereka juga. Ini yang ngambil di daerah sekitar bangkai pesawat. Betul.
Tapi kita bakal lihat kayaknya juga mereka lebih pilih untuk ambil rumah ya. Karena mereka tembakin juga tim DSJ yang mengambil high ground. Di lain sisi, Secret bakal bertemu juga dengan tim 4AM yang kali ini masih dengan 4 anggota mereka split 1-2-1. Wow, mereka langsung gerak loh. Ketika posisi mereka ketahuan dan ngusir beberapa tim, mereka langsung regroup lagi, mereka langsung cari posisi yang baru lagi. Bahkan 4AM dibikin nggak bergerak karena Secret Jin terlebih dahulu menguasai daerah ini. Udah mulai bergerak pelanan pasti, kali ini Secret Jin berada di arah lower ground, sementara 4AM sudah mengamati dari arah high ground. Itu Secret doang pas. Emang bukan Secret Jin? Secret doang. Oh ya udah, Secret. Dan kita bakal ganti dari tim dua tim lagi BB. Reiji masih mulai untuk mengiringi ke bawah, lemparan bom juga dari tim Alpha 7 kali ini ya. Dengan lemparan bom dituju ke bawah, belum menemukan targetnya, lagi berusaha nge-revive juga dengan smoke setup yang ditimpukan oleh seorang Lufa. Lemparan bom terus dilontarkan ke bawah dan Lufa cukup terpressure dari through the smoke, ditembakin tapi dari Alpha 7 nggak memiliki angle ke situ. Dia ngeflank 2 pemain ke arah sebelah kiri. Iya, langsung dikunci. Granatnya lewat. Skip. Masih aman. 2 knock dari Blue Beast dan masih bertahan sejauh ini. 1 dikonfirm menjadi sebuah kill dan Texas mulai kembali menuju ke bagian atas, bahkan 2 player berhasil diamankan. Akan langsung di-push split kanan dan kiri membuat Lufa tidak bisa bergerak kemanapun. Blue Beast hanya menyisakan 1 player yang mereka betul. Dari tim Blue Beast kali ini harus bertahan dengan 1 player, tapi di lain sisi kita bakal melihat Nova dan juga Secret mulai berperang dan tampaknya Yuhai Boy akan pulang juga sebagai anggota pertama dari tim Secret. Tampaknya fight Nova dan juga tim Secret ya masih berlangsung, tapi tadi bukan Nova, 4AM kan yang dihadapi. Datang lagi tim yang seberangnya. Secret biasa ya. Belakangnya mereka. Belakangnya ada Nova, ke sandwich nih. Ke sandwich sama 2 tim dari regional yang sama, bakal dilempar granatnya ke arah pohon. Hanya memberikan splash damage, seperempat SP barnya hilang. Sementara Rex masih berusaha menenangkan diri untuk tetap bertahan di arah balik pohon ini. Seorang diri aja karena 2 player lainnya berada di arah yang lain. Ada percobaan berikutnya, dilempar langsung, oh no! Wah, tumbang kali ini. Rex ada tumbang, motor lewat, spray down oleh seorang Shinhe. Tapi nggak ditemukan targetnya. Lewat, lolos, dan aman. Seorang Aishut sementara bertemu dengan Mato yang harusnya mereka bakal coba rotasi menuju ke arah tempat yang lebih enak. Betul, tapi rugi banget cuy Secretnya. Iya. 2 orang hilang lepas. 2 orang hilang. Dua-duanya pemain muda yang mereka. Yuhai lagi. Hah? Yuhai kan yang dipulangin 2 pemain muda mereka, Rex dan juga Yuhai. Betul, Yuhai juga salah satu player yang masuk di top 5 MVP loh. Jadi sangat disayangkan kehilangan Yuhai untuk di mana? Circle yang kedua. Circle ketiga harusnya sudah mulai kelihatan ya. Tadi kalau nggak salah circle ketiganya itu menuju ke arah sebelah kiri. Berarti daerah ruins dan rumah banjir itu masih masuk ke dalam circle yang ketiga. Sementara Rex sudah dikonfirm jadi sebuah kill. 4AM berarti setidaknya dia udah dapetin 2 atau 3 kill. Tapi itu bakal kayaknya juga dari tim ASL ya. Mereka juga bakal langsung pindah posisi di mana RRQ Athena lagi ngambil bagian rumah-rumah di luar Gergopol. Tim mereka lagi berada dengan tim ASL yang mengambil high ground. Dan tampaknya sementara tim RRQ susah untuk fight dengan tim ASL kecuali dapetin knock yang baik. Di lain sisi Aerowolf udah rotasi jarak jauh, udah masuk ke arah zona kali ini pas. Dari ujung ke ujung loh mereka. Betul, dari SMB sampai utara. Kalau nggak salah mereka lihat rotasi deh. Dia rotasi lambat tadi. Iya, nebein blue zone. Iya, tapi habis itu mereka langsung ambil antisipasi untuk ke arah barat. Betul. Untuk ke arah barat. Dan mungkin bakal langsung tusuk ke dalam pojokan circle-nya ya. At least dapetin circle dulu di zona ketiganya. Itu bakal tim Alpha 7 juga bakal rotasi, kali ini bakal set up, tapi dari sisi 4AM tampaknya mengetahui bahwa tim Secret sudah menggunakan motor dan kena tembakan DP 2 peluru cuma nggak sampai ke knock. Sekarang jadi banyak orang jago make DP loh. Semenjak Ryzen ngasih tips and trick make DP itu jangan di auto, tapi di burst per 5 sampai 80. Itu dia pas. Awalnya tuh setahu gue dari Paraboy, awal banget ya. Kan Paraboy itu yang DP kali 4 bener, kan. yang gigi banget waktu itu. Betul, tapi di Indo itu mulai rame sejak Ryzen yang memberi tips and trick. Tapi kita bakal lihat tim Secret tereliminasi kali ini di awal-awal. Dan kita bakal lihat kali ini ASL juga bakal tembakin ke arah Merki yang lagi langsung lewat aja terobos aja dengan kendaraan mereka yang udah berasap dan langsung berhenti di tinggal 2 kalau nggak salah. Iya, tinggal 2 RRQ. Tinggal 2 player lainnya G9 dan juga Arnix sudah dipulangkan karena lobby hanya menyisakan D2E dan juga Beat 11. Sementara dari tim Aerowolf, 1 pemain dari Aerowolf knock, tadi ada Renalre yang sudah di knock down. Kali ini belum dikonfirm menjadi sebuah kill, masih bisa di revive. PW88 juga sedang berusaha untuk survive karena mereka bakal menghadapi Loops. Cariho ditembak dari arah mana gua nggak tahu, dia nggak ngelihat juga yang nembak dari arah mana karena sudah cukup banyak menumpuk tim yang ada di bagian bukit ataupun gunung yang sedang mereka tempati saat ini. Iya, tampaknya di circle ketiga kita bakal cukup banyak fight yang terjadi kali ini dengan circle pindah ke bagian selatan, memotong ke bagian sungai. Banyak tim yang langsung memperebutkan area-area jembatan. Terlihat Nova, terlihat RRQ langsung mengunci akses ya, jalur akses menuju ke arah jembatannya. Dari Loops juga mereka sudah kembali berempat dan langsung pindah posisi nggak pakai lama.
Yap. muterin blue zone, nebein blue zone sedikit dan akan masuk tusuk ke bagian utara ataupun ke bagian kanan. Betul, karena sebentar lagi Blue Zone juga bakal bergerak dan kali ini kita bakal melihat kayaknya ke bawah lagi sih Flo. Ke bawah lagi. Feeling gua jembatan sih, daerah-daerahnya Nova tuh mungkin. Fix tanpa Tempatnya mereka Iya. bakal diincar sama tim-tim lain. itu bakal diincer. Atau Pasti. minimal perbukitan atasnya tuh para boy langsung tahu. Betul. Tempat kita tempat prima. Langsung dia ngambil bagian high ground. Itu di bukit atasnya rumah. Mengunci ataupun menahan orang-orang lain yang sekiranya pengen ngambil bagian tempat tersebut. Betul. Sementara Aerolove kalau kita lihat mereka lagi ke split ya, Potato sendirian tuh. Dia cukup dikit lagi aja sebenarnya buat masuk ke dalam zona, tapi udah ketahan sama beberapa tim yang udah nungguin di dalam circle. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim TSG juga bakal fight dengan tim Footballers yang berada di dalam bangkai pesawat. Langsung dimaju juga oleh seorang GZ, pelan-pelan dikunci, tidak dibiarkan ampun dan langsung di spray down juga. Raum akan tumbang. Satu knock untuk tim Secret Jin. Tinggal satu lagi yang bertahan dalam bangkai pesawat, menahan posisi dan coba untuk revive temannya. Lemparan bom jarak jauh, tidak menumbangkan targetnya dan hampir menumbangkan seorang GZ tadi, hampir banget. Itu kalau damage granatnya masih yang lama itu kenok tuh. Knock itu, Kalau damage granatnya masih yang lama ya, karena kan sekarang di nerf guys. nerf. Aduh, cegukan gua. Sekarang tuh yang sakit Molotov pas. Iya, Molotov. Itu nggak ada obat, nggak ada obeng Molotov. Kayak lapangan. damage-nya granat dikasih ke Molotov. Overtime dong bedanya. Oke, kita lihat di mini campnya tuh lagi ada perang juga di arah rumah garasi. RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby. Berarti kita sudah kehilangan 2 tim. Ada Betul. RRQ dan juga tim Secret yang dipulangkan ke arah lobby. Sementara di bagian laut, di bagian sungai sudah ada 2 kodok ya. Ada PW88, satu player mereka dan juga satu player dari tim X. Zutai perlahanan pasti dia bakal ngintip menuju ke bagian dalam dari arah sungainya. Dan ada yang menggunakan taktik healing di dalam mobil, bahkan 2 mobil Flo. 2 Langsung. mobil di arah sungai dan dispray oleh seorang Switch dari arah atas pinggir sungai ini. Betul, membuktikan bahwa taktik ini nggak selamanya efektif. Ketika lu terlalu cepat nyemplungin mobil dan dalam keadaan ada yang siap untuk nembakin lu bakal tumbang ketika dalam mobil. Tapi kita bakal lihat kayak ini cukup banyak tim yang langsung mengincar ke dalam sungai, termasuk dari tim Aerowolf yang sudah mengisi ujung-ujung dari rumah Nova tadi ya. Ketahuan. Kali ini Ngedakin teman sendiri dia. dari KP mereka hanya terdiam diri dan terjebak di sebuah satu shake kecil. Tapi cukup tengah circle pas. Cukup enak posisi mereka. Tergantung bantingannya ke situ enggak. Itu kalau misalnya Masalah. keluar dari arah KP itu mimpi Pusing. buruk loh tempatnya KP. Itu pusing 7 keliling tuh. Itu nggak ada cover lagi di Ada. daerahnya KP. Mantap-mantap masuk sungai berenang. Iya, dan nggak semudah itu karena dari arah kiri, dari arah ruins gue yakin udah ada yang ngejaga juga. Iya, tanda pakai Nova bener aja langsung menyayur-nyayur kiri kanan semua tim yang pengen masuk ke area mereka disayurin sama tim Nova kali ini. Tapi ada Renare di balik asap kali ini yang langsung mengintai pergerakannya dari tim Nova. Di lain sisi dari Cool Boy tahunya bahwa ada Super Una di batu. Dia nggak tahu ada Renare di open field kali ini di sebelah kiri mereka. Yap, dan kali ini dari Aerolove juga sudah melakukan setup, bahkan mereka nge-split posisi mereka bakal langsung nge-spray ke arah tim yang sudah mereka lihat. Ada tim 12 berarti ada 4AM dan di seberang mereka di dekatnya Renalre ada tim Nova juga. Sebentar lagi kita bakal melihat circle kelima menuju ke arah mana. Sementara KP sudah dipulangkan ke arah lobby. Ada Alpha 7 tadi yang mengkonfirm sebuah kill ke arah tim KP dan akan di retake sepertinya posisi dari KP karena mereka hanya punya satu shake kecil. Smoke Waduh. bertubi-tubi bakal dilempar menutup view yang dipunya oleh tim KP. Ini strateginya antara nutup view atau ngebuat frame rate-nya down. Ini BTR paling enak posisi mereka ya, bener-bener enak banget. Tapi kita bakal fokus terlebih dahulu di fight Alpha 7 dan juga tim KP. banget. Lemparan bom terus lontarkan. Tampaknya kali ini satu persatu anggota KP mulai berjatuhan oleh tim Alpha 7. Tapi Alpha 7 juga memiliki anggota yang masih dalam posisi knock. Lemparan bom membuat mobil lompat, tapi tidak membuat KP tumbang kali ini. Dari Alpha 7 langsung mengirim juga orang untuk flank sisi kanan, tapi dari KP dalam shake kecil mereka coba untuk membalas bom-bom yang dilontarkan oleh tim Alpha 7. Betul, ini masih saling melempar utilities terlebih dahulu. Mereka bakal semakin cepat dan semakin tanggap untuk melakukan setup. Lempar lagi menuju ke arah sebelah kanan, belum ada target. Dan Super Una sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Aerolove sudah kehilangan kurang lebih 2 atau 3 player mereka karena tidak tersorot kamera dan gue hanya melihat dari kill feed. Jadi gue nggak tahu nih playernya Aerolove sisa berapa. Yang jelas 2 player tuh tadi di knockdown. 1 dikonfirm ke arah lobby. Berarti yang aktif tinggal 1. Betul. Harusnya. Tapi Alpha 7 sayang banget ya, mereka lempar segitu banyaknya Wow, utility, tapi akhirnya. ternyata baru dia ngomongin sayangnya, tapi ternyata
langsung masuk bom menyelip ke dalam rumah dan langsung menumbangkan 2 anggota KP. Bluebees pun gak lama langsung menyusul juga ke area lobby setelah anggota terakhir mereka Reggie ikut di belakang ke area lobby oleh tim BTR. BTR tempatnya paling enak pas menurut gua. Paling enak. Dia dapetin low ground, Uh-uh. itu bukit gunung-gundukan semua dan ada rumah juga. Dan belakang mereka tuh kosong kalau nggak salah. Yang Kosong. datang dari arah ruins gak ada lagi. Cuma mereka doang yang datang dari arah ruins. Dia separah-parah zona mental. Itu BTR tinggal terobos lurus. Fight dengan tim ini di pojok Betul. circle. Oh, ini yang bikin loops dipulangin ke arah lobby. Mereka nggak ngecek-ceknya dulu, mereka tabrakin mobilnya langsung masuk ke tempatnya KP tadi. Iya, tampaknya tim Marvel Limax juga bakal pulang ke arah lobby ya. Betul. Di kesempatan kali ini. Sangat disayangkan banget Arrow harus dipulangkan ke arah lobby. Smoke setup terlebih dahulu dari 4AM yang masih bertahan. Mereka sudah mendapatkan 5 kill. Alpha 7 juga sudah mulai bergerak menuju ke arah bibir dari sungainya. Secret Jin menyusul ke arah lobby. dapat Hanya lagi. tinggal beberapa tim saja yang masih tersisa. Masih di tapping dengan menggunakan M4 dan Microboy mendapatkan 1 pemain lagi. Bigetron baru mendapatkan 1 poin kill. Di Tapi steal itu tadi, poin Mas. yang sangat berarti di steal, betul. Di steal tadi sama tim 4AM. Luxi dengan SLR kali ini ya sudah memantau juga pergerakan tim-tim lain. Baru 1 kill tapi mereka sangat-sangat aman. Ini sangat-sangat aman dari tim BTR. Tidak perlu berkhawatir dengan tim-tim lain nembakin mereka karena mereka memiliki cover yang memadai. Zona juga masih aman. Tinggal melihat nih zona ke-6 bakal ke arah mana. Ini Alpha 7 tiba-tiba hilang ya. Tadi padahal mereka main bagus Strong loh. banget. Terus tiba-tiba hilang. Menghilang langsung ya. Wow, impresif. Dan Cool Boy juga sudah mulai dipulangkan ke arah lobby. Kali ini ada perang saudara antara 4AM dan juga Nova. Ada Sutai juga yang digerebek sahur sama tim Nova. Namun Nova juga dipulangkan menuju ke arah lobby dengan sangat cepat. Karma is real. Belum sampai 1 menit sudah berbalik lagi keadaannya. Betul, tampaknya dari tim 4AM sangat menggila 10 dengan kill. 10 kill yang dikantongi oleh mereka kali ini. Dan BTR pun sudah mulai mereka ke depan akan berperang dengan tim 4AM. Ini bakal jadi do or die untuk tim BTR. Dan mereka langsung berhadapan dengan tim 4AM. Di bawah mereka juga ada tim Footballis, 1 anggota terakhir dari Footballis ya. Bertahan, berenang, coba menyelamatkan jumlah point placement yang dimiliki. Udah nggak ada healing lagi, udah nggak ada helm juga sekarang. Dari Luxi dia harus healing karena HP-nya cukup low. Execute sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Sementara Shinhei masih memandangi daerah dari Bigetron Red Aliens. Dan Cowboy masih penasaran di dalam smoke ada orang atau tidak. Langsung dilempar 1 granat ke arah sana. Tapi Bigetron, 1 pemain mereka sedang terkena knockdown. Dan mungkin akan dikonfirm karena agak sedikit terbuka posisi ke knockdown dari seorang Zuxi. Dan yap, dipulangkan menuju ke arah lobby. BTR bertahan dengan 3 pemain mereka. Di kanan mereka ada 4AM yang udah nge-split 2-1-1 split dari tim 4AM. Betul, ini BTR perlu cari cara sih gimana mereka bisa masuk dalam zona dengan cukup aman. Di lain sisi tim DA bakal tumbang menyisakan total ada 3 tim lagi. BTR, ASL dan juga 4AM mempertarungkan zona terakhir kali ini ya. Pelan-pelan bakal bergerak juga mereka menuju ke arah safe zone untuk BTR, tapi untuk 4AM tinggal menampung pergerakan dari BTR. 3 lawan 4 kali ini. Yap, sebenarnya butuh ngelihat absurd fight sama 4AM dulu sih. BTR yang jadi third party-nya. Harusnya kayak gitu. Betul, ini BTR nggak punya pilihan pas. Oh bahaya cuy. Terobos atau mati. Ini Leon bisa ngambil backstep-nya BTR, bisa ngambil backline-nya BTR kalau misalkan BTR-nya lengah. Karena Pelan-pelan. itu nge-splitnya jauh banget. Dari 4AM mereka nge-split 2-1, dari AS mereka nge-split 3-1 dan BTR 2-1. Betul, ini BTR perlu pelan-pelan sih. Dia perlu ngehajar 4AM atau ASL, tapi nggak boleh sampai ke sandwich oleh kedua tim tersebut. ASL mengirim 1 orang di pojokan circle, coba untuk memotong pergerakan dari 4AM dan juga BTR. Dia berada tepat di luar zona dan mungkin akan coba masuk ketika zona sudah mepet. Oh, masih dilempar Molotov ya. Untung masih tercover 1 batu juga. Dan kali ini Ryzen bakal memasang granat, akan dilempar menuju ke bagian paling depan. Batu yang bakal menjadi incaran dia bakal dilempar. Berada di bagian depan dari batunya, tidak sampai memberikan damage ternyata. Dan ditembak dari arah yang lain. Ryzen tumbang, tinggal 2 player dari Red Aliens yang tersisa. Granat confirm tumbang. kill. Smoke setup yang terlambat sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Leon juga harus bergerak karena Blue Zone yang sudah mulai menyakitkan semakin bergerak. Lempar granat lagi dan kali ini Microboy dan juga Luxi jarak mereka cukup berdekatan, cukup berdemetan. Dan kayaknya Microboy tadi ada sharing beberapa item yang dia punya ke Luxi. Betul, ini BTR yang paling kelihatan sih. Dari high ground, dari ASL bisa nembak ke arah BTR, dan juga dari BTR bakal bisa ketembak dari tim 4AM. Jadi BTR perlu mencari cara minimal ke nomor 2 gimana caranya. Karena dari BTR hanya mengantongi 1 kill pada kali ini setelah tadi melewati rotasi dan juga tekanan cukup besar. Tapi dari 4AM dan juga tim ASL cukup banyak bertukaran peluru ya. Satu sama lain, dan ini membuat BTR memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama dikit. Tapi kali ini zona sangat menguntungkan bagi tim BTR. Mendapatkan zona ke-7 ya. Yap, lumayan ngasih damage tuh. Lempar lagi boy. Masih ada covernya ternyata. Masih ada batu yang melindungi granat dari Microboy.
Dan belum ada pergerakan yang lebih berarti lagi karena pergerakan mereka atau tempat mereka saat ini juga sudah cukup nyaman. Hanya perlu bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. Betul, dan tim BTR kami pelan-pelan aja perlu untuk bergerak, tapi kita bakal dari tempat AM ya. Mereka juga sangat santai, mereka tahu BTR posisi di mana, mereka tahu ASL posisi di mana. Dari BTR yang gue agak ragu, mereka tahu informasi atau enggak, karena mereka berlindung di balik asap dan berlindung di balik mobil yang membatasi info yang mereka peroleh dalam posisi ngepron. Dari ASL sudah mulai ngasap juga ke depan untuk coba ngebutain vision dari BTR dan juga dari tempat AM dan bisa milih mau lawan yang mana. Apakah mau nge-push BTR dulu atau mau nge-push 4 AM dulu atau menunggu 4 AM dan BTR juga clash baru mereka ngebersihin. Harusnya yang fight duluan AS sama BTR. Iya BTR. Yang bersih-bersih tinggal si 4AM ya harusnya. Kalau Harusnya. kita lihat dari posisi. Tergantung jumlah asap yang dimiliki. Betul, dan ini Sinhe dari tadi iseng banget ya. Yang gangguin satu BTR juga Sinhe loh, dan tiba-tiba Luxi juga mendapatkan angle shoot ke arah pemain dari tukeran. ASL dan langsung tumbang satu pemain. Joker di knockdown begitu saja. Ada tembakan balasan, Luxi masih penasaran untuk mendapatkan korban berikutnya. Satu celah sempit yang bisa dimanfaatkan tadi. Ingin mendapatkan confirm kill dan langsung membanting spraynya ke arah kanan. Betul, dari seorang Luxi bakal coba nge-confirm kill yang dimiliki kali ini dan menjadikan poinnya 2. Sementara BTR minimal Dapat sudah kill. mengantongi 11 poin, tapi 2 kill masuk minimal 12 poin pada game pertama kali ini ya. Oke, sekarang kondisinya berarti 3-3-2. 3-3-2. 3-3-2 karena 4AM sudah dipulangkan ke arah lobby satu orang. Terus dari Absurd Slayer juga sudah dipulangkan satu orang, berarti 3-3-2. Tetap jumlah yang tidak menguntungkan untuk tim Red Aliens, tapi posisi mereka saat ini juga sangat nyaman karena mereka punya beberapa cover tambahan juga dan lagi. lemparan molotovnya sukses, bahkan langsung 2-2-2. dipulangkan menuju ke arah lobby. 2-2-3. 2-2-3. Masih 2-2-3 kan ya. Masih 2-2-3, belum berimbang jumlahnya dan circle-nya akan mengecilnya kemana nih, nguntunginnya kemana? Ini yang menjadi Kunci kunci. Itu kemana? ke ASL. Hah? Ke ASL. Oh iya, iya ya? Iya. Oh iya, KSL. Ke ASL. Oke, KSL dan Bigetron hanya menyisakan Satu pemain lagi. Luxi doang. Tinggal satu Aduh, pemain Leon lagi. angle-nya kenapa ke situ sih? Iya, kenapa nggak ke arah BTR? Kiri dulu aja. Tapi ini BTR agak berat pas. Dia nggak punya cover yang memadai juga. Dia hanya memiliki satu batu dan juga beberapa rumputan. Di sini mungkin dari tim BTR ya perlu berharap sih ASL dan juga 4AM bakal fight terlebih dahulu supaya dia bisa mengambil keuntungan dari fight mereka. Betul. Gue berharap sih dari ASL fokusnya ke 4AM aja dulu. Jangan ke BTR. Oh, aduh, ini iseng banget dari tadi si Span. Ditembak kan tuh sama Luxi, itu udah tembakan yang nothing tulus banget dari Luxi, tapi nice try buat Bigetron Red Aliens. Mereka berhasil mendapatkan 12 total poin untuk match yang pertama. Iya, 12 poin pertama dan itu menjadi satu poin yang sangat baik untuk game pertama ya. Yang notabene merupakan game pembuka pada kali ini. Ledakan bom mulai jatuh ke arah seorang Swan, tapi sudah ditradingkan juga ke arah seorang Leon kali ini. Tadi peluru masih dilakukan juga dari seorang Heaven. Masih fight dengan Hasaki dan tampaknya 4AM bakal WWCD di game pertama kita di Super Weekend kali ini. Wow, itu killnya banyak banget.